Halo, ketemu lagi dengan saya Sri di Ruang Tunggu Lawyer. Di Ruang Tunggu Lawyer ini kita akan bercerita tentang dunia hukum dan seputar dunia lawyering juga. Saat ini sudah hadir bersama saya seorang lawyer muda yang sangat berpengalaman, yang sudah berpengalaman di bidang pidana ya, kalau Gifar ya, sering nangani kasus-kasus pidana juga. Nah ya, sebagai pengacara di bidang litigasi tentu kita harus memahami beberapa spesialisasi ya. Tapi salah satu spesialisasi saya hukum pidana. Oke. Sebelum kita ke dunia lawyeringnya Gifar, saya mau tanya sedikit ini tentang kasus yang lagi viral. Ya, tentang Ronald Tanur. Ya. Ronald Tanur ini diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak terbukti dia telah melakukan tindak pidana. Sementara yang dilihat oleh masyarakat ada korban dan itu pernah beredar waktu kejadian itu CCTV-nya. Dan sekarang ternyata diputus bebas oleh hakim. Nah, gimana itu dari sisi hukum pidananya itu seperti apa, Bang Gifar? Apa yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi di sini? Ya, oke. Ya, saya lupa nama korbannya ini siapa? Dini. Namanya juga Dini ya. Jadi mereka ini pacaran ya. Tadinya walaupun sempat dibantah ya dalam proses hukum oleh si Ronald ini ya. Memang kita belum mendapat informasi yang lengkap bagaimana persisnya pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi saya dengar-dengar ini memang ada beberapa kali juga ya majelis hakim ini dianggap mengeluarkan putusan kontroversial. Ya, betul. Sebelumnya dalam kasus Kanjuruhan dia membebaskan anggota polisi ya. Dengan alasan yang mirip-mirip juga. Ada alasan pembenar atau pemaaf sehingga suatu pidana itu terjadi, tapi kemudian si pelakunya nggak dihukum, si terdakwa tidak dihukum. Nah, dalam konteks ini saya berdasarkan informasi yang ada di media massa dan kemudian di jagat dunia sosial media ya, disebutkan bahwa si Ronald ini kan didakwa kombinasi ya oleh jaksa penuntut umum di Jawa Timur ya, atau mungkin Kejaksaan Negeri Surabaya ya. Dakwaan kombinasi ya. Sebelum lanjut itu, Bang Gifar, dakwaan kombinasi ini maksudnya apa ya kalau di dalam? Dakwaan kombinasi itu adalah diterapkannya atau dituduhkannya beberapa jenis pasal pidana, tindak pidana yang ada di beberapa pasal-pasal terhadap seorang terdakwa karena perbuatannya berpotensi memenuhi sebagian atau salah satunya, tapi tidak semuanya. Iya, kalau di kasus ini ada 3 pasal nih, Gifar, yang diterapkan. Ada pasal 338, 351 ayat 3, 359 dan 351 ayat 1 untuk yang ketiganya. Tapi memang itu pernah ini juga ya, P19 juga kasus ini, Bang Gifar, dirubah itu posisinya. Yang awalnya dia didakwa sebagai dia jadi tersangka kasus penganiayaan, lalu dirubah menjadi tersangka untuk kasus pembunuhan. Itu ada efek nggak, Bang Gifar, kalau terjadi perubahan itu? Nggak, kalau itu udah menjadi tuntutan, udah artinya proses pelimpahan ke pengadilan udah terjadi dan persidangan sudah berjalan, itu sepenuhnya wewenang penuntut umum, jaksa untuk menentukan pasal apa yang ia dakwakan begitu. Jadi proses P19 bolak-balik dengan polisi P21 itu sudah selesai. Itu masih tahap pra penuntutan namanya. Nah, dakwaan kombinasi itu tadi, itu kembali ke pertanyaan awal Kak Ciaf ya, sebagai pengelola Ruang Tunggu Lawyers. Nah, jadi dia ada beberapa genus ya, jenis pidana yang diterapkan terhadap satu terdakwa atau beberapa terdakwa ya dalam satu perkara pidana. Nah, itu kalau dijelaskan tadi kan ada 4 pasal, 3 alternatif ya. Pertama itu terkait dengan pembunuhan biasa ya yang tidak direncanakan, 338. Kemudian penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, penganiayaan,
Terus tadi juga